Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 363 pada surat Al-Furqan ayat 33 sampai 43 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Gimana Pak? Udah jelas sama tadi? Oh, tadi. Bismillah. Pun jelas ya? Bismillah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-38 wa thamuda boleh dibaca tanwin wa thamudan. Kemudian kaf ketemu kaf dzalika katsira boleh idgham dzalik katsira. Kemudian ayat 40 as-sawi ini kalau berhenti maka boleh dibaca dengan menghilangkan hamzah mataras saw. Wawunya di tasydid, boleh juga tanpa tasydid ya, tapi sama ya, mataras saw. Kemudian ayat 41 ini boleh huzua, boleh huzwa, boleh huz'a, tiga bacaan. Kemudian ayat 43 ara'aita boleh dihilangkan hamzahnya menjadi araita. Dan semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka, dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Rasulullah bimatsalin dengan perumpamaan, illa kecuali ji'naka kami datangkan kepada engkau bil haqqi dengan kebenaran, wa ahsana dan lebih bagus tafsira penjelasannya. Maksud ayat ini adalah
setiap orang-orang kafir itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan Muhammad ini begini, Muhammad ini begitu, dibuat-buat perumpamaan. Muhammad ini seperti penyihir, Muhammad ini seperti penyair, Muhammad ini seperti orang gila. Nah, itu yang dimaksud bimatsalin, perumpamaan-perumpamaan disematkan kepada Rasul. Maka Allah pasti mendatangkan kebenaran, yaitu kebenaran yang menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka mengatakan Muhammad penyair, dalil datang bahwasanya Muhammad tidak penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Mereka mengatakan Rasulullah orang gila, orgil, maka ayat datang membantah tadi, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan seterusnya. Nah, maka yang dimaksud masal ini perumpamaan-perumpamaan, yaitu ungkapan-ungkapan untuk mengejek Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan pada bagian awal dari surat ini, yaitu misalnya pada ayat 8. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu, in tattabi'una illa rajulan mashura. Muhammad itu hanya seseorang yang tersihir. Unzur kaifa darabu lakal amsal, kata Allah, lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untuk Anda. Dikatakan Anda penyihir, dikatakan disihir dan sebagainya. Dan ayat ini terulang lagi pada surat Al-Isra ayat 47 dan 48. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau ada kebatilan datang untuk menolak agama Islam yang dibawa Nabi, maka Allah pasti datangkan kebenaran yang menghancurkan kebatilan tadi. Kebatilan datang, kebenaran datang, yang menang pasti yang kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain. Surat Saba ayat 49. Qul ja'al haq, katakanlah kebenaran itu datang, wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Sementara kebatilan tidak bisa mulai dan tidak bisa mengulang lagi, karena sudah hancur, sudah batal dengan sebab kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 34 Allah katakan alladzina, orang-orang yang yuhsyaruna, mereka dikumpulkan ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, ila jahannam, ke neraka jahannam. Ulaika, mereka itu syarrun, lebih jelek makanan, kedudukannya di hadapan Allah, wa adallu, dan lebih sesat sabila, jalannya. Ini maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir nasibnya besok di akhirat dikumpulkan ke dalam neraka jahanam. Dikumpulkan atas wajah mereka, maksudnya diseret mereka, wajahnya nempel ke tanah. Kemudian ketika masuk ke dalam neraka, wajahnya dulu yang nyemplung ke dalam. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam neraka lagi diseret, wajahnya terseret ke tanah lagi. Ini maksudnya yuhsyaruna ala wujuhihim, dikumpulkan atas wajah-wajah mereka. Normalnya manusia kalau berjalan kan dengan kaki, Pak. Lah ini orang-orang kafir nanti ketika masuk ke dalam neraka, menuju ke neraka, itu yang berjalan bukan kakinya, tapi wajahnya yang berjalan di tanah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau sudah masuk ke neraka, sama juga diseret pada wajahnya, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Qamar ayat 48. Yauma yushabun, pada hari mereka diseret finnari, di dalam neraka, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Kenapa wajahnya yang ditaruh di tanah? Untuk merendahkan mereka. Karena wajah ini bagian tubuh yang paling mulia. Buktinya kalau kita mau pergi kemanapun, ya diundang, mendatangi undangan, pasti yang kita lihat wajah kita, bukan kaki dan sebagainya. Wajahnya yang dipoles supaya terlihat cantik dan menarik. Nah, itu karena memang wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia pada manusia. Maka ini untuk merendahkan mereka. Allah katakan ulaika syarrum makana, mereka itulah orang-orang yang terjelek posisinya atau kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka besok di akhirat itu ada orang yang di hadapan Allah direndahkan, itu orang-orang kafir. Ada yang di hadapan Allah dimuliakan, itu orang-orang beriman. Nah, yang direndahkan ini bertingkat-tingkat, semakin ke bawah semakin dahsyat siksaannya. Yang dimuliakan ini juga bertingkat-tingkat, semakin ke atas semakin besar kenikmatannya dan banyak kenikmatannya. Maka mudah-mudahan semua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita termasuk orang-orang yang tertinggi di surga, gimana caranya?
Rasulullah bersabda, inna afdala ibadillah, sesungguhnya paling utamanya hamba-hamba Allah yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, adalah al-hammadun, orang-orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Tapi hari-hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, masih hari tasyrik sampai hari Kamis besok, sampai adzan maghrib itu masih hari tasyrik besok. Nah, maka ini yang ditekankan bukan alhamdulillah, tapi yang ditekankan adalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Tapi pada takbiran itu kita juga mengucapkan alhamdulillah bagian akhirnya, walillahil hamdu. Nah, maka marilah kita perbanyak takbiran pada hari-hari ini. Masih disunnahkan terus-menerus takbiran sampai kita nanti pada adzan maghrib hari Kamis besok, itu adalah hari terakhir kita mengadakan takbiran. Kemudian ayat 35 Allah mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, telah kami berikan Nabi Musa al-kitab, kitab itu yaitu Taurat. Wa ja'alna, dan kami jadikan ma'ahu, bersama Nabi Musa, akhahu, saudaranya, maksudnya kakaknya, Haruna, yaitu Nabi Harun, wazira, sebagai pembantu beliau, yaitu membantu di dalam dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam. Ayat ini bicara tentang Nabi Musa, dan betapa banyaknya cerita tentang Nabi Musa dalam Quran. Nabi banyak, tapi yang paling sering diceritakan Nabi Musa karena paling tampak menunjukkan bahwasanya kebenaran pasti ditolong, kebatilan pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu artinya air, maun ya, air. Sa artinya pohon, syajarun, karena ditemukan di antara air dan pohon. Kemudian yang dimaksud Alkitab adalah kitab Taurat, sebagaimana semua orang sudah tahu, kitab Taurat itu yang diberikan kepada Nabi Musa. Taurat arti asalnya adalah warra yuwarri, dari kata-kata warra yuwarri, menutupi. Maka kitab Taurat disebut Taurat karena ketika datang kebatilan sirna tertutup semua, karena Taurat membawa kebenaran. Nah, maka disebut Taurat karena itu. Dan Nabi Musa ketika sudah mendapatkan wahyu dari Allah, maka Nabi Musa minta supaya saudaranya Nabi Harun juga diangkat sebagai nabi. Kenapa? Nabi Musa merasa lemah. Saya seorang diri, sementara yang saya hadapi ini orang besar, Fir'aun, bala tentaranya banyak, senjatanya lengkap, saya perlu bantuan nih. Dari mana kita tahu bahwasanya Nabi Musa minta seperti itu? Dari surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Musa pada surat Thaha ayat 31. Waj'al li waziran min ahli. Tolong ya Allah, buat untuk saya pembantu, penolong dari keluarga saya. Harun akhi, yaitu Nabi Harun, kakak saya. Jadi ini permintaan Nabi Musa. Jadi sebelumnya Nabi Harun itu bukan nabi sebelumnya. Tapi ketika Nabi Musa minta, maka Allah kabulkan. Ashdud bihi azri, atau ushdud bihi azri. Kuatkanlah dengan Nabi Harun azri, punggung saya. Wa asyrikhu fi amri, dan serikatkanlah beliau dalam urusan saya, yaitu urusan dakwah ini. Dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah mengatakan, laqad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu sudah saya kasih. Kamu minta masmu Nabi Harun jadi nabi bersama kamu, saya kasih, saya kabulkan. Nah, inilah dalil bahwasanya yang meminta ini adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu muncul ungkapan orang-orang Arab mengatakan al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu menjadi kuat dengan sebab saudaranya. Kalau sendiri dia lemah, tapi kalau digabung maka jadi kuat. Nah, ini yang diketahui oleh musuh-musuh Islam, sehingga musuh-musuh Islam itu tidak suka kalau umat Islam itu bersatu. Mereka bikin cara gimana caranya supaya umat Islam tidak bersatu. Maka dulu ya, antara Muhammadiyah dengan NU diadu dulu ya, ketika orang-orang masih mudah bertengkar gara-gara satunya kunut satunya tidak. Sekarang alhamdulillah sudah pada dewasa, sehingga mau kunut mau tidak silahkan, semuanya punya dalilnya masing-masing.
Tapi kemudian musuh-musuh Islam masih mikir lagi gimana caranya supaya umat Islam nggak bersatu. Kemudian diisukan itu bahwasanya para habaib itu nasabnya palsu, tidak sampai kepada Nabi SAW. Itu sebenarnya sumber asalnya itu dari musuh-musuh Islam sebenarnya, Pak. Hanya umat Islam kadang-kadang tidak sadar, atau banyak yang tidak sadar bahwa itu adalah sumbernya dari musuh-musuh Islam. Antara satu pengajian dengan pengajian yang lain, padahal sama-sama ahli sunnah, diisukan bahwasanya itu kelompok sesat. Tujuannya apa? Supaya tidak bersatu. Dan pasti yang dituduh-tuduh seperti itu pasti kelompok-kelompok yang punya kekuatan besar, ustadz-ustadz yang punya pengaruh besar. Ustadz kecil kayak saya nggak ada pengaruhnya, nggak ada tuduhannya. Ustadz-ustadz yang besar, pengaruhnya besar, muridnya banyak, pesantrennya banyak, jamaahnya kuat. Nah itu yang biasanya yang dituduh-tuduh seperti itu. Tujuannya supaya tidak bersatu dengan umat Islam yang lain. Itu sumbernya dari musuh Islam. Nah banyak umat Islam nggak paham, sehingga mereka tercebur di dalam perangkapnya musuh Islam, tapi merasa seolah-olah menegakkan kebenaran. Kami memerangi kebatilan, kami memerangi ahli bid'ah, padahal masuk dalam perangkap isunya orang-orang kafir musuh Islam. Na'udzubillah. Jangan seperti itu. Kita ambil pelajaran dari ayat ini, wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Kalau mau kuat, bersatu. Nabi Musa pengen kuat, maka pengen disatukan dengan Nabi Harun alaihissalam supaya menjadi kuat. 36. Faqulna, maka kami Allah mengatakan, ilhaba, pergilah kalian berdua, ilal qaum, kepada kaum alladzina, yaitu orang-orang yang kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, fadammarnahum tadmira, maka kami pun menghancurkan mereka dengan sebenar-benar kehancuran. Yang dimaksud kaum yang mendustakan ayat-ayat kami ini maksudnya adalah orang-orang Kipti di Mesir, yaitu kelompoknya Fir'aun dan bala tentaranya itu, orang-orang Kipti Mesir. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah pun menghancurkan mereka. Ini bukan langsung dihancurkan, bukan, tapi maksudnya setelah dakwah kemudian ditolak, akhirnya lama dakwah tidak ada kemajuan, baru saat itulah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa di sini ya, yang biasanya fa itu menunjukkan urutan tanpa jeda, tapi di sini tidak seperti itu. Ini ada jedanya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, kemudian dakwah bertahun-tahun lama. Kemudian setelah mereka tidak mau menerima dakwah, baru fadammarnahum tadmira, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 37 Allah mengatakan wa qauma nuhin, dan juga kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lamma tatkala kadzdzabur rusul, mereka mendustakan rasul-rasul, aghraqnahum, kami pun tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka linnasi, bagi manusia, ayatan, sebagai ayat atau tanda kekuasaan Allah, wa a'tadna, dan kami sudah siapkan lidzalimina, bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, adzaban alima, siksaan yang menyakitkan, maksudnya neraka. Setelah Allah bicara tentang Nabi Musa, Allah bicara tentang Nabi Nuh. Padahal urutan sejarahnya itu Nabi Nuh dulu, Pak. Nabi Musa itu nabi belakangan, terakhir, hampir terakhir. Nabi Nuh itu awal. Sampai-sampai Nabi Nuh itu disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Bapak manusia pertama Nabi Adam, bapak manusia kedua Nabi Nuh, bapak manusia ketiga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu semuanya punya julukan Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Nuh ini lebih awal daripada Nabi Musa, tapi kenapa ceritanya diakhirkan? Karena Quran ini bukan buku dongeng, Quran ini bukan buku sejarah. Seandainya Quran adalah buku sejarah, pasti akan diurutkan. Ini bukan buku sejarah. Quran itu adalah kitab untuk mau'izah, untuk nasihat. Maka kalau untuk nasihat tidak harus ceritanya urut dari awal sampai akhir, tidak. Yang penting diambil pelajarannya. Maka setelah disebutkan Nabi Musa, lalu disebutkan di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, ini hikmahnya kenapa tidak diurutkan, karena memang bukan buku sejarah. Di sini disebutkan mereka mendustakan para rasul-rasul. Padahal yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh cuma satu rasul, yaitu Nabi Nuh saja. Kenapa dikatakan rasul-rasul? Nah, para ulama tafsir mengatakan mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kenapa? Semua rasul agamanya sama,
membawa ajaran yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mendustakan satu sama dengan mendustakan semuanya. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya semua nabi agamanya sama. Wal anbiya'u auladu allatin. Para nabi itu semuanya adalah auladu allatin. Apa maksudnya? Ummahatuhum syatta, ibunya beda-beda, wa dinuhum wahid, tapi bapaknya satu alias agamanya satu, agama Islam. Ummahatuhum syatta, ibunya beda-beda, maksudnya syariatnya beda-beda. Hukumnya yang dibawa beda-beda, halal haramnya beda-beda, tetapi agamanya yaitu akidahnya sama, yaitu agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka semua nabi agamanya sama. Kemudian yang dimaksud aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, ini adalah penenggelaman seluruh bumi ini. Sebagaimana sudah sering saya jelaskan bahwasanya menurut para muhaqqiqin, tenggelam yang terjadi pada masa Nabi Nuh ini mencakup semua area bumi, tidak ada terkecuali, termasuk Losari ini waktu itu juga tenggelam. Maka ini tidak hanya di tempatnya Nabi Nuh saja, semua tempat tenggelam. Wallahu a'lam bishawab, karena ada khilaf di antara para ulama dalam bab ini. Kemudian yang dimaksud a'tadna, kami sudah siapkan, maksudnya sekarang ini sudah disiapkan siksaan neraka untuk besok di akhirat. Berarti neraka sudah ada sekarang, karena sudah disiapkan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya neraka sudah diciptakan. Yang mengatakan neraka belum diciptakan itu adalah kelompok-kelompok sesat Mu'tazilah maupun yang lain. Maka maksud ayat ini adalah selain disiksa di dunia, juga sudah disiapkan siksa di neraka. Jadi siksaan di dunia itu belum menghapus dosa mereka. Saya ulangi lagi, siksaan di dunia belum menghapus dosa mereka, sehingga di akhirat masih diulangi lagi siksanya, karena mereka matinya mati kafir. Berbeda dengan orang yang berzina tapi dia muslim. Berzina muslim, kemudian dihukum rajam, mati. Nah, ini gimana nasibnya nanti? Apakah di akhirat masih dimasukkan neraka karena zina? Para ulama berbeda pendapat apabila yang dirajam tadi belum tobat. Sebagian ulama mengatakan kalau hatinya belum tobat, maka meskipun sudah dirajam, besok masih disiksa di akhirat. Kenapa? Belum tobat. Nah, sebagian lagi ulama mengatakan rajam itu sendiri sudah menghapus dosanya. Mau dia tobat, mau tidak tobat, pokoknya kalau sudah kena hukuman had, berarti dosanya sudah apa? Sudah selesai. Ini untuk orang beriman, Pak, ya. Tapi kalau untuk orang kafir enggak? Orang kafir disiksa di dunia itu belum menghapus dosa mereka, masih disiksa di akhirat. Dalilnya silahkan lihat nanti dalam surat yang lain. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, surat An-Nisa. Allah tidak mengampuni dosa kalau dosanya mati dalam keadaan masih syirik atau kafir. Ayat 38. Wa 'adan, dan juga kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud. Wa Thamudan, dan juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Wa ashabar rasi, dan para penghuni Ras. Wa qurunan, dan generasi-generasi baina dzalika, antara itu, yaitu antara kaum 'ad sampai generasi Ras ini tadi, katsira, yang banyak. Itu semuanya juga sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang baru ashabur Ras, ya. Kalau kaum 'ad sudah sering, kaum Thamud sudah sering. Ashabur Ras itu siapa? Rassa yarussu, itu artinya menimbun. Ini adalah kaum yang menimbun nabi mereka setelah mereka bunuh, ditimbun dalam satu sumur. Maka sering diartikan ashabur ras, yaitu penghuni-penghuni sumur. Tapi sebenarnya ras itu artinya bukan sumur, tapi menimbun nabi mereka yang mereka bunuh di dalam satu sumur. Jadi rassa yarussu artinya apa? Menimbun. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Nabi kok malah dibunuh, ini kurang ajar sekali mereka. Kemudian qurunan baina dzalika katsira, ada generasi-generasi yang banyak sekali. Nah, ini saking banyaknya generasi-generasi ini, antara kaum 'ad sampai ashabur ras ini, antara kaum yang awal dengan kaum yang akhir, ini sampai tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan sejarah dari Nabi Adam sampai kiamat itu sudah terbukukan semua, itu enggak benar.
Ada generasi-generasi yang belum diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan dalilnya. Allah mengatakan pada surat Ibrahim ayat 9, "Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah." Orang-orang setelah mereka, yaitu setelah kaum 'Ad, kaum Tsamud tadi, tidak mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penjelasan untuk kata-kata katsira di sini. Banyak artinya sangat banyak sampai tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang yang mengatakan semua sejarah yang lalu sejak Nabi Adam sampai zaman kita sudah tertulis dalam kitab-kitab sejarah yang tebal-tebal, omong kosong, tidak benar, bertentangan dengan ayat Quran. Ayat 39, wa kullan, dan masing-masing, darabna, kami sudah buat, lahu, baginya, al-amthal, perumpamaan-perumpamaan, wa kullan, dan masing-masing, tabbarna, kami hancurkan, tadbira, dengan sebenar-benar penghancuran. Maksudnya masing-masing kaum tadi yang dibinasakan oleh Allah, sebelum dibinasakan itu sudah dikasih nasihat, sudah diberikan perumpamaan. Kamu dulu sebelum kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah didahului oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka didustakan oleh kaumnya, kemudian dihancurkan oleh Allah. Itu perumpamaan-perumpamaan untuk mereka, contoh-contoh yang dijelaskan oleh Allah untuk mereka. Tapi mereka tidak mau ngambil pelajaran. Akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kaum-kaum terdahulu. Nah, maka maksud ayat ini adalah umatnya Nabi Muhammad juga harus mengambil pelajaran. Ambil pelajaran dari umat terdahulu. Kalau mendustakan nabinya, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyindir dan menegur keras orang-orang kafir Quraisy. Walaqad, dan sungguh-sungguh, atau mereka orang-orang kafir Quraisy sudah mendatangi alal qaryati, pada desa, allati umtirat, yang telah diberi hujan, mataras saw, dengan hujan yang jelek, yaitu hujan batu. Afalam yakunu yarawnaha, apakah mereka tidak melihat desa tersebut? Bal, bahkan, kanu, adalah mereka, la yarjuna, tidak takut, nusyura, kebangkitan setelah kematian. Ya, jadi yang dimaksud atau di sini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy. Mereka dari Mekah biasanya menuju ke arah Syam, ke arah utara. Untuk apa? Perbisnisan, perdagangan. Nah, dari Mekah menuju Syam ini, arah utara ini, melewati kaum Tsamud, Diyaru Tsamud, kampungnya kaum Tsamud, yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa sebagian bangunan-bangunannya saja. Mereka mestinya mengambil pelajaran. Ini ada kaum yang dulu sudah dihancurkan oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengambil pelajaran. Maka yang dimaksud al-qaryah ini adalah Diyar Tsamud, kampung-kampung kaum Tsamud. Nah, panjenengan yang tidak pernah melewati kampung kaum Tsamud, sekarang mudah sekali untuk melihat bekas-bekasnya. Dari YouTube ditulis Diyar Tsamud, sudah akan muncul fotonya dan penjelasan tentangnya. Yang dimaksud mataras saw, hujan yang jelek, ini adalah hujan siksa, hujan batu, karena mereka melakukan homoseks. Allah turunkan hujan dari langit. Karena itu para ulama sebagian mengatakan, kalau ada laki-laki homoseks dengan laki-laki, maka hukumannya dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian kalau belum mati, hujani batu sampai mati. Sebagaimana kasusnya kaum Tsamud ini. Oleh Allah kampungnya diangkat ke atas. Habis diangkat kemudian dibalik. Nah, kemudian dihujani apa? Batu-batu dari langit. Itu cara menghukum orang-orang yang homo. Berbeda dengan zina. Zina cukup dirajam saja, dilempari batu sampai mati. Tetapi kalau homo, ini dosanya 2 kali. Dia melakukan hubungan yang haram dan dia menyalahi kodrat manusia. Manusia mestinya laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki-laki. Nah, maka kesalahannya 2, maka hukumannya lebih berat. Allah katakan, afalam yakunu yarawnaha, apakah mereka tidak melihat desa tersebut? Sudah melihat mereka, karena setiap bisnis menuju Syam pasti melewati, tapi nggak mau ngambil pelajaran. Jadi matanya terbuka tapi hatinya tertutup. Nah, kita alhamdulillah mata kita nggak terbuka alias tidak melihat Diyar Tsamud karena kita nggak melewati, tapi alhamdulillah hati kita terbuka sehingga mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaknya iman mereka kepada Allah itu karena la yarjuna nusyura, mereka tidak mengharapkan, maksudnya tidak takut adanya kebangkitan setelah kematian, nggak percaya mereka. 41.
Wa idza dan apabila ra'auka, mereka melihat engkau wahai Nabi, iyattakhidunaka, tidaklah mereka menjadikan engkau illa huz'a, kecuali perolok-olokan. Mereka mengatakan ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, apakah ini orang yang Allah utus sebagai rasul? Jadi orang-orang kafir itu kalau melihat Nabi Muhammad SAW itu matanya memandang dengan meremehkan, mulutnya kemudian melecehkan Nabi SAW. Karena itu kita ambil dari ayat ini dua pelajaran. Melihat orang jangan melihat dengan mata meremehkan, karena itu sifatnya orang-orang kafir. Maka sebagian guru kami mengatakan ungdzur bi'ainil i'tibar lal ihtiqar. Lihatlah kepada orang dengan mata yang mengambil pelajaran, bukan mata yang meremehkan. Meskipun orang yang kita lihat itu adalah orang yang ahli maksiat, jangan meremehkan. Karena belum tentu matinya masih maksiat, Pak. Banyak orang-orang ahli maksiat akhirnya tobat, kemudian jadi orang yang soleh, yang level tinggi. Contoh Fudail bin Iyad, silahkan lihat biografinya. Fudail bin Iyad, seorang maling terkenal, perampok terkenal dia. Tapi suatu saat ketika akan merampok pada satu rumah, ternyata dia mendengar ayat Quran dibacakan oleh seseorang yang lagi tahajud. Akhirnya ayat itu masuk ke dalam hatinya. Kemudian orang Arab paham apa maksud ayat Quran yang dibaca tadi. Akhirnya langsung tobat. Akhirnya jadi ahli ibadah nomor 1 di kalangan para tabi'in. Sehingga dikenal sebagai Abidul Haramain, orang yang ahli ibadah di Haramain, Makkah Madinah. Padahal dulunya adalah perampok kelas tinggi. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa orang itu ketika ahli maksiat belum tentu akhir hayatnya nanti masih ahli maksiat. Maka ketika melihat jangan meremehkan. Engkau ketika meremehkan bisa jadi dibalik kondisimu oleh Allah. Kamu sekarang baik tapi nanti matinya naudzubillah menjadi orang yang jelek, naudzubillah min syarri dzalik. Kemudian pelajaran yang kedua, jangan mulut kita melecehkan orang lain. Maka dijaga matanya, jangan meremehkan, dijaga mulutnya juga jangan meremehkan. Nah, mata meremehkan, mulut melecehkan, itu sebenarnya sumbernya dari hati, Pak. Kalau hatinya bersih, maka insya Allah mata melihat tidak akan meremehkan, mulut tidak akan melecehkan. Kalau hatinya kotor, nah itu tadi yang terjadi. Inilah apa akan keluar kata-kata pelecehan seperti ini terhadap orang-orang yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW. 42. Ini masih ucapannya orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan, ingkada, sungguh nyaris Muhammad ini layudilluna, menyesatkan kami, an alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami, laula, seandainya tidak, an sabarna alaiha, kami sabar menyembah Tuhan-Tuhan kami. Maka Allah jawab, wa sawfa ya'lamun, dan mereka orang-orang kafir akan mengetahui, hina yarawnal azab, ketika mereka melihat siksa, man adallu sabila, siapa yang lebih sesat jalannya, apakah mereka ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo kepada orang-orang kafir. Kamu sekarang ngejek Muhammad, silahkan ejek terus, nanti kamu akan tahu sendiri. Kapan kamu tahu? Kalau siksa sudah turun. Al-azab ini bisa siksa dunia, bisa siksa akhirat, Pak. Siksa dunia diturunkan oleh Allah, mereka baru sadar, oh iya, berarti Muhammad yang benar, karena siksa diturunkan kepada kami, tidak kepada dia. Apakah ini sudah terjadi di dunia? Sudah. Pada waktu perang Badar. Perang Badar itu orang-orang kafir jumlahnya 3 kali lipat kaum muslimin, dan senjata mereka lengkap. Umat Islam senjatanya apakah ada apa adanya, ala kadar. Kenapa? Karena tidak siap untuk perang, siapnya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu matanya orang-orang kafir baru sadar mereka. Ternyata Muhammad sedikit tapi menang. Ini pasti dari langit ini. Nah, maka itulah yang dimaksud wasaufa ya'lamun. Kalau mereka masih belum sadar juga, maka wasaufa ya'lamun ini nanti di akhirat pasti. Ketika sudah datang siksaan di neraka bagi orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, saat itu mereka akan sadar bahwasanya mereka lah yang adallu sabila, yang paling sesat jalannya, lebih sesat daripada yang lain-lain. Yang sesat mereka, Nabi Muhammad SAW tidak. Kemudian penutup untuk kajian kali ini, Allah katakan, araita, apa pendapatmu terhadap man, orang yang ittakhadha ilahahu, menjadikan sebagai Tuhannya itu hawahu, hawa nafsunya. Afa anta, apakah engkau takunu menjadi alaihi terhadapnya wakila, sebagai penjaga
atau pengawas terhadap amal mereka? Ya tidak, ya. Yang mengawasi amal mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang-orang kafir menyembah berhala itu semata-mata mengikuti nafsunya. Kalau mereka tidak mengikuti nafsu tapi mengikuti akal, tidak mungkin nyembah berhala. Berhala nggak bisa berbuat apa-apa. Diuyui ra iso apa-apa. Masa disembah? Akalnya kemana itu, Pak? Nyembah itu sesuatu yang maha kuasa, yang bisa melindungi kita. Itu disembah masuk akal. Karena kita pingin selamat dari kebahayaan yang muncul dari zat yang maha kuasa ini. Maka kita nyembah dia. Kalau nggak disembah nanti bahaya terhadap kita. Supaya dia melindungi kita. Nah, ini arca yang tidak bisa berbuat apa-apa. Disembah. Akalnya kemana itu? Makanya Allah katakan ittakhadha ilahahu hawa. Itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, nggak ngikuti akalnya. Ngikuti akal nggak akan begitu. Maka ayat ini asalnya turunnya tentang orang-orang kafir, Pak. Tapi jangan lupa kaidah yang sudah sering saya sampaikan. Kullu ayatin waradat fil kuffar. Setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir tajurru bidailiha usatal mu'minin. Menyeret terhadap orang-orang muslim yang bertingkah seperti tingkahnya orang-orang kafir. Maka orang muslim jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, yaitu mentaati hawa nafsunya. Kadang-kadang kita ngikuti hawa nafsu kan, nah itu jelek seperti itu. Itu adalah orang-orang yang sesat ketika mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Shad ayat 26. Wala tattabi'il hawa, jangan ngikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, bagaimana caranya? Baca Quran setiap hari. Kalau bisa 1 juz, wirid terus menerus. Karena wirid dzikir kepada Allah ini menyebabkan setan yang masuk dalam hati kita itu jadi turun, nggak bisa membisiki kepada kita. Kalau kita pas lalai, setan masuk membisiki dengan kuat. Kalau kita dzikir, dia khanas, dia akan mundur. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.